Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang pertama, yang kami hormati Ibu Eti Zulewati Rajasa, SEMM, selaku dosen mata kuliah pada mata kuliah Ekonomi Manajerial. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Vicky Wirawan. Saya di sini bertugas selaku moderator. Namun, di sini saya tidak hanya sendiri, ditemani oleh dua rekan saya yang bernama Abdul Samuji dan Rifki Aditya. Langsung saja pada materi pertama yang saya jelaskan, yaitu mengenai struktur pasar. Struktur pasar adalah kondisi pasar yang menggambarkan organisasi dan karakteristik pasar, termasuk jumlah penjual, pembeli, tingkat persaingan, dan kemudahan masuk dan keluarnya pasar. Dalam struktur pasar terdapat berupa 4 perusahaan, yaitu monopoli, oligopoli, perusahaan monopolistik, dan pasar persaingan sempurna. Di sini materi kami menekan pada perusahaan oligopoli dan monopolistik. Slide berikutnya, apa itu pasar persaingan monopolistik? Secara definisi, pasar persaingan monopolistik adalah jenis pasar yang dimana terdapat banyak sekali penjual yang menawarkan produk yang serupa namun tidak identik. Setiap penjual memiliki sedikit kendali atas harga. Dalam karakteristiknya, pasar persaingan monopolistik memiliki karakteristik seperti adanya diferensiasi produk. Sebagai contoh, diferensiasi produk adalah suatu produk yang berbeda dan beragam sehingga menjadi pilihan konsumen untuk memilih suatu produk itu jauh lebih banyak. Dan hambatannya pun sangat rendah untuk masuk dalam pasar ini. Dan di sini juga banyak sekali sejumlah penjual untuk bersaing satu sama lain. Contohnya dalam perusahaan monopolistik ini yaitu industri pakaian, kosmetik, restoran, jasa profesional seperti dokter maupun pengacara. Dalam segi strategi, pasar persaingan monopolistik adalah pasar yang harus menciptakan diferensi produk untuk menciptakan keunikan di benak konsumen. Di sini ada 4 contoh perusahaan monopolistik yang ada di Indonesia, yaitu ada Indofood, Unilever, Mayer, dan Wings. Sebagaimana kita ketahui bersama, dari 4 perusahaan ini memiliki diferensiasi produk yang berbeda, dan tentunya juga memiliki beragam produk untuk segmen yang berbeda juga. Lalu, slide berikutnya, penentuan harga dalam persaingan monopolistik. Di sini ada 3 penentuan. Yang pertama melalui harga dasar. Harga dasar ditentukan oleh biaya produksi dan laba yang diinginkan. Ketika suatu perusahaan monopolistik ingin menciptakan atau menghasilkan suatu output berupa produk, biasanya ya sudah menentukan gitu jumlah biaya produksinya berapa sehingga dapat terukur melalui laba yang diinginkan nanti. Lalu ada diferensiasi produk. Diferensiasi produk itu artinya perbedaan produk. Perusahaan dapat menetapkan harga lebih tinggi karena produk yang unik. Dalam hal ini, perusahaan bisa saja menetapkan harga yang tinggi, namun bisa saja dapat berdampak terhadap penjualan mereka. Yang ketiga ada perubahan harga. Perubahan harga akan mempengaruhi kuantitas permintaan dan penjualan. Ya, sebagai contoh ketika perusahaan A ingin menghasilkan suatu output atau barang, namun perusahaan B juga ingin menghasilkan produk atau output yang sama, tetapi perusahaan A memberikan harga yang lebih murah. Hal ini akan berdampak terhadap penjualan pada perusahaan A tersebut karena dalam benak konsumen dia akan memilih produk atau barang dan jasa yang serupa dengan kuantitas yang sama, namun dengan juga biaya yang murah. Nah, dalam pasar persaingan monopolistik ini, perusahaan memiliki kebebasan dalam menentukan harga. Mereka dapat menetapkan harga di atas biaya marginal untuk memperoleh keuntungan atau laba. Namun, kenaikan harga akan menyebabkan penurunan permintaan karena adanya produksi substansi. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwasannya ketika perusahaan ingin menaikkan suatu harga, ia juga harus melihat kompetitornya. Takutnya jika terlalu tinggi akan berdampak terhadap penjualan atau permintaan, terlalu rendah akan mengurangi laba. Nah, oleh karena itu perusahaan harus mencari titik keseimbangan antara harga dan jumlah penjualan yang optimal.
Di sini ada pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah struktur pasar di mana hanya terdapat beberapa produsen besar yang menguasai sebagian besar pangsa pasar. Perilaku dan strategi yang diambil oleh salah satu produsen akan sangat mempengaruhi produsen lainnya. Yang pertama, ciri dari pasar oligopoli itu sedikit pemain. Dalam pasar oligopoli, hanya ada segelintir produsen besar yang mendominasi di pasar. Mereka biasanya memiliki pangsa yang cukup besar dan memiliki kemampuan untuk mengendalikan harga dan pasokan. Ya, contohnya seperti di sektor penerbangan ya, itu ada Garuda dan Lion Air. Mereka itu adalah dua pemain besar di sektor penerbangan. Ketika Garuda tetap memberikan harga yang tinggi, perlahan konsumen Garuda akan beralih ke Lion Air yang cukup murah. Sehingga ini akan berdampak terhadap laba dia, si laba perusahaan tersebut. Lalu ada kolusi dan kartel. Produsen di pasar oligopoli seringkali melakukan kolusi dan membentuk kartel untuk menjaga stabilitas harga dan memaksimalkan keuntungan bersama. Ini sama halnya seperti kongsi gitu antara perusahaan A dan B itu saling menetapkan harga dengan tujuan untuk memaksimalkan keuntungan mereka. Hal ini juga akan berdampak terhadap kompetitor lainnya di perusahaan oligopoli dalam menarik minat sebuah konsumen. Lalu persaingan dan harga. Karena sulit bersaing melalui harga, produsen di pasar oligopoli cenderung bersaing melalui aspek non-harga, seperti kualitas iklan dan inovasi produk. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa perusahaan oligopoli itu kan hanya terdapat beberapa perusahaan saja ya. Dan jika terdapat beberapa perusahaan itu artinya harus memiliki strategi yang cukup matang dan terukur gitu. Tidak hanya bersaing melalui harga saja. Sebuah perusahaan harus bisa menawarkan sebuah kualitas, harga, inovasi sehingga konsumen tidak jenuh. Dan di sini ada 4 contoh perusahaan oligopoli yang di beberapa sektor industri. Yang pertama Garuda Indonesia, salah satu dari perusahaan oligopoli di sektor industri penerbangan. Lalu ada Sementi Garuda, ada Telkom Indonesia, salah satu perusahaan oligopoli yang ada di industri telekomunikasi, dan Toyota, salah satu perusahaan oligopoli manufaktur pabrikan Jepang. Lalu slide berikutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Mas Abdul Samuji. Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf, di sini saya tidak on cam karena kameranya rusak. Di sini saya akan menjelaskan tentang terbentuknya kartel. Yang pertama itu identifikasi pesaing. Perusahaan-perusahaan dalam suatu industri oligopoli mengidentifikasi pesaing-pesaing utama mereka dan menyadari pentingnya kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang kedua ada negosiasi dan kesepakatan. Melalui negosiasi, perusahaan mencapai kesepakatan untuk mengkoordinasikan tindakan mereka, seperti penetapan harga dan pembagian pasang pasar. Dan yang ketiga ada implementasi dan pemantauan. Kartel kemudian mengimplementasikan kesepakatan tersebut dan memantau kepatuhan anggota-anggotanya untuk mengidentifikasi stabilitas harga dan pembagian pasar yang telah disepakati. Selanjutnya, di sini ada kepemimpinan harga. Yang pertama itu perusahaan terbesar memimpin dalam pasar oligopoli. Perusahaan terbesar biasanya menjadi pemimpin harga. Mereka akan mengumumkan harga yang ingin diterapkan dan perusahaan lain akan mengikutinya. Dan yang kedua, menghindari perang harga. Dengan kepemimpinan harga, perusahaan-perusahaan dapat saling berkoordinasi untuk menghindari perang harga yang merugikan semua pihak. Dan yang ketiga ada stabilitas harga. Kepemimpinan harga cenderung menciptakan stabilitas harga di pasar oligopoli karena perubahan akan diikuti oleh pesaing. Selanjutnya, nah di sini ada contoh gambar kurva permintaan.
Kurva permintaan terpatah. Kurva permintaan terpatah adalah fenomena ekonomi yang terjadi di pasar oligopoli. Kurva ini menggambarkan bahwa perusahaan di pasar oligopoli cenderung tidak akan mengubah harga, bahkan jika terjadi perubahan pada biaya produksi. Hal ini disebabkan karena adanya partisipasi di antara perusahaan-perusahaan oligopoli bahwa saingan akan mengikuti setiap perubahan harga yang dilakukan. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan cenderung mempertahankan harga yang sudah ada. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kembali ke Rifki Wirawan. Terima kasih. Baik, untuk slide berikutnya akan dibacakan oleh Mas Rifki Aditya. Silakan. Nah, selanjutnya ada persaingan non harga. Yang pertama, peningkatan kualitas produk. Perusahaan dapat bersaing dengan meningkatkan kualitas produk mereka, seperti menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi, menambah fitur-fitur tambahan, atau memperbaiki desain produk. Yang kedua, inovasi dan kreativitas. Perusahaan dapat berinovasi dengan menciptakan produk atau layanan yang unik dan berbeda dari pesaing, sehingga menarik perhatian konsumen. Layanan pelanggan yang unggul. Perusahaan dapat menawarkan layanan pelanggan yang luar biasa, seperti pengiriman cepat, garansi, atau dukungan teknis yang responsif untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Selanjutnya, Mas. Selanjutnya ada penentuan struktur pasar. Yang pertama, sensus ekonomi, pengumpulan data tentang aktivitas ekonomi. Yang kedua ada analisis konsentrasi pasar, perhitungan pangsa pasar perusahaan-perusahaan. Yang ketiga, identifikasi pelaku pasar, menentukan jumlah dan ukuran perusahaan dalam pasar. Penentuan struktur pasar melibatkan berbagai tahapan. Pertama, dilakukan sensus ekonomi untuk mengumpulkan data mengenai aktivitas ekonomi dalam suatu pasar. Hasil sensus ini kemudian dianalisis untuk menghitung tingkat konsentrasi pasar, yaitu pangsa pasar yang dimiliki oleh perusahaan di pasar tersebut. Selanjutnya dilakukan identifikasi terhadap jumlah dan ukuran perusahaan yang beroperasi di pasar, sehingga dapat ditentukan struktur pasar yang terbentuk. Apakah persaingan sempurna, monopoli, oligopoli, atau persaingan monopolistik? Lanjutnya, Mas. Selanjutnya ada sensus ekonomi dan konsentrasi pasar. Sensus ekonomi adalah survei yang dilakukan secara periodik untuk mengumpulkan data tentang struktur dan karakteristik ekonomi suatu wilayah. Hasil sensus ini digunakan untuk menghitung tingkat konsentrasi pasar, yaitu seberapa besar pengusahaan pasar oleh beberapa pelaku usaha besar. Indikator konsentrasi pasar, keterangan rasio konsentrasi, mengukur presentasi pangsa pasar yang dikuasai oleh sejumlah perusahaan terbesar di suatu industri. Indeks Herpindah dan Hirschman adalah mengukur tingkat persaingan dalam suatu industri dengan memberikan bobot lebih besar pada perusahaan-perusahaan besar. Hasil analisis konsentrasi pasar ini akan menunjukkan struktur pasar yang ada. Apakah termasuk pasar persaingan sempurna, monopoli, oligopoli, atau persaingan monopolistik. Informasi ini penting bagi regulator untuk menetapkan kebijakan persaingan usaha yang sehat. Terima kasih. Baik, dari presentasi kami dapat disimpulkan bahwa struktur pasar memiliki beberapa jenis pasar yang berbeda. Dalam hal ini, kami membahas terkait meliputi pasar monopolistik dan oligopoli. Dua segmen pasar tersebut dapat terlihat dari harga suatu produknya, kuantitas produk, dan juga tingkat persaingan pada segmen pasar tersebut. Pada pasar monopolistik, memiliki tingkat persaingan yang ketat karena banyaknya pemain dan juga diferensiasi produk yang beragam. Dan dalam hal ini, harga tidak begitu berpengaruh. Tetapi hal ini sangat berbeda dengan pasar oligopoli, yang hanya beberapa pemain saja. Namun, perubahan harga dapat berpengaruh terhadap pesaing dan berdampak terhadap laba yang dihasilkan.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebih